Selanjutnya, selamat siang ya? Sore. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini yang cukup terik ya. Saya Ariel Fato, dalam film ini berperan sebagai Nina, istri dari Saha yang sangat sabar dan baik hati. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rika berperan sebagai Saha di film ini, suaminya Nina yang punya mama yang sangat sayang sama dia. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir hari ini di conference mengenai maju sinting. Saya Senior Soraya, produser dan director film tentang karya maju sinting. Saya salah, tapi yang pertama kayaknya lebih ke bukan. It's a comedy. It's a drama comedy. Drama juga sih. Drama sih sebenarnya, saya setuju. Iya, dan sebenarnya memutuskan akhirnya berani keluar dari zona nyaman gitu. Biasanya drama, full on drama gitu, karena memang satu aku suka banget ceritanya dari pertama kali baca novelnya. Habis itu ternyata yang sutradarain langsung Pak Sunil. Aku tahu berapa detail dan juga vision kita tuh sama gitu. Apa yang mau diciptakan, apa yang mau ditujukan di film ini tuh kita sepakat gitu, value-nya sejalan, jadi akhirnya aku mikir why not. Dan enjoy banget ya sama proses syuting juga ya? Banget, aku tipe orang yang semakin panjang prosesnya justru semakin bahagia. Kita punya banyak waktu untuk explore karakternya, untuk lihat apa yang bisa kita kembangin, kita buat segala layernya. Jadi aku sangat menikmati beberapa bulan proses syuting. Jadi kalau dari Soraya Film sendiri, apa ekspektasi yang kita lakukan di film? Soraya Film udah ada peraturan yang ketat sekali dalam seleksi greenlight sebuah film. Gitu. Film itu harus ada nilai moral, kultural, dan lain-lainnya di film itu sendiri. Dan kita baca dan melewati ratusan skrip sebelum kita greenlight satu skrip. Jadi lebih ke apa yang saya bisa kasih penonton, apa yang mereka bisa dapat dari film ini, bukan ekspektasi saya nggak dapat. Saya nggak bakal tahu berapa penonton, saya nggak bakal tahu. Tapi saya tahu bahwa ini film sangat relatable terhadap penonton saya yang umur 23 sampai 29 tahun kira-kira, yang baru nikah, menjalani hidup baru, harus tinggal di rumah ibunya, dan banyak pengalaman dari aku. Jadi saya cari kedekatan itu dulu. Oke, kita ceritain dulu ya. Hari ini ada press conference buat film kami yang terbaru, Catatan Harian Film Sinting, yang akan tayang tanggal 18 Juli. Tadi seru banget, teman-teman wartawan juga nanya. Mudah-mudahan bisa diberitakan soal filmnya supaya nanti pas tayang dengan baik ya. Tadi Kak, tadi dibilang nggak tegur sapa nih 2 kali. Nah ini banget ya, clickbait banget ya maksudnya. Tadi Dika tidak tegur sapa. Nggak, maksudnya introvert itu dan jadi mengganggu nggak sih sebetulnya kalau misalnya ada project gitu? Aduh, gua anaknya anak rumahan soalnya, jadi jarang bergaul juga. Terus untung Ariel orangnya ini sih, ngajak ngobrol gitu sih. Sama karena itu sih sebenarnya, karena memang kita harus kerja. Sebenarnya kalau misalnya enggak juga kalau ada kebutuhannya juga kayak kita bisa diem-diem aja. Iya sih, 5 tahun ya, 7 sih. Tapi terganggu nggak sih Kak kalau buat pekerjaan sendiri? Terganggu karena kalau jadi jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oke, next question ya, boleh? Enggak sih, nggak terganggu. Mungkin bisa diceritain pengalaman syuting yang paling berkesan. Sebenarnya kalau buat kami sih karena readingnya lama, jadi semua business as usual aja sih, kan udah semua readingin. Tapi yang paling berkesan adegan-adegan kalau saya pribadi ya, adegan pas hujan sih, itu secara teknis lumayan ribet. Iya, repot banget sih. Terus kita ditambah kita night shoot, jadi benar-benar night shoot buat aku sama. Itu berkesan buat aku karena aku sepanjang karir baru sekali ngerasain syuting ada beberapa jadwal kita night shoot. Itu menarik karena biasanya aku tidur sleep pattern-nya nggak bisa diganggu.
Cuma aku setuju karena seru banget selama proses workshopnya sih, karena begitu syuting kita udah kayak autopilot. Kalau untuk dialek Batak sendiri kan belajarnya lama nggak? Wah, itu terutama bahasa Batak ya. Itu baru dikasih tahu setelah reading berapa bulan keberapa, Pak Sunil tiba-tiba bilang, lu harus bisa ngomong pakai bahasa Batak. Waduh, yang bener Pak, iya ini teksnya dialek coachnya akan ketemu lo, coba lo hafalin gitu. Dan akhirnya dihafalin sekitar mungkin 4 hari, 5 hari, ngebenerin dialeknya selama seminggu. Tapi akhirnya nyantol banget tuh semua kalimat. Jadi pas lagi syuting, kapanpun ada ekstras orang Batak, gue ngomong kalimat itu mulu ke dia gitu. Tapi tahu artinya? Tahu. Apa sih kalimatnya? Jangan dong. Nonton filmnya. Kalau Ariel ada dialog Batak nggak? Pertama sempat didiskusikan, habis itu kemudian kita memutuskan kayaknya memang untuk Minar ini tidak mau ada dialog Batak sama sekali. Terus tiba-tiba last minute seminggu sebelum kami syuting ada tambahan dialog Batak, sama kayak Kak Radit persiapannya yang ngafalin dulu, tahu artinya dulu, hafalin gimana titik komanya dulu, walaupun habis berhasil tapi ternyata tidak jadi masukan film. Jadi dia udah ngapalin lama ya, udah berapa hari? Seminggu sebelum syuting nih pokoknya. Seminggu sebelum syuting, dia lagi nunggu di ruangan masih ngapal-ngapain. Di adegan itu mau diambil. Tiba-tiba kayak, oke kita naksin, maksudnya dialog yang Batak mana? Tapi kenapa saya jadi Pak? Ya, tapi itu seru. Ariel turun berat badan berapa sih untuk project ini? Kalau buat film aku biasanya paling 5 kilo gitu, 5 sampai 7 kilo, karena memang harus untuk keperluan kamera kan. Berapa lama? Lumayan cepet, alhamdulillah memang aku membuat pola hidup dan diet yang baik udah beberapa tahun terakhir, jadi metabolismenya cukup baik untuk naik turun cepat. Kalau saya nurunin sekitar 5 cm ya di badan. Aslinya saya tinggi ya. Aslinya saya tinggi. Enggak, aslinya harus gini ya. Nggak tahu sedih. Kalau buat Bang Dika, selain saat rokok tadi yang beda, apalagi yang Saat rokoknya beda. Ngerokok itu susah loh. Kenapa makin kita ya? Ngerokok itu susah loh. Ya kalau ada orang-orang yang mau diajarin ngerokok. Karena kan awal-awal gue mulutnya yang ngerokok kan. Itu salah, diketawain semua orang. Jelek banget, terus dia ngerokok gini. Terus emang apa salahnya sih rokok diselipin di sini? Enggak, masalahnya kayak cewek kamu tuh katanya. gini doang kak. Kamu tuh bener-bener tangannya lurus. Tapi kan gini guys, tetap gini juga. Ya pokoknya itu disalahin juga. Jadi gue belajar tuh lama. Terus sama waktu itu sempat dibilang jangan mulutnya mendekat, tapi tangannya yang ke mulut. Nah itu juga salah karena gue jadinya gini kan, itu juga salah. Tapi untuk diajarin, jadi kita nongkrong diajarin gitu. Berarti itu salah satu adegan yang banyak kritiknya atau gimana? Enggak sih, kalau udah syuting udah aman sih. tapi ada adegan ngerokok itu banyak. Di film nggak tahu ya karena gue belum melihat editing film ya. Tapi kalau di set sih ada beberapa kali sih, ada beberapa scene gitu. Dan untungnya dari Soraya mereka ngebeliin rokok yang minim nikotin atau apa, gue nggak tahu. Gue cari juga sih ada yang buat prop film. Dibeliin sama mereka, akhirnya pakai yang kayak gitu buat latihan. Jadi nggak ada efek bikin batuk atau gitu? Bikin batuk enggak sih. Cuma masalahnya anak gue nggak suka bau rokok kan. Anak-anak gue tuh paling nggak suka bau rokok. Jadi kalau pulang ke rumah tuh udah pasti harus ganti bapak ya. Ganti baju. Biar sekalian bapaknya ganti. Itu yang ke pernikahan Batak itu di Medan atau di sini? Di Jakarta sih. Jakarta. Kebetulan saya nggak ikut di pernikahan Batak itu. Tapi saya dapat kabar Ariel sama Pak Sunil datang ke sana. Ariel bawa 4 ratang sekalian. Tapi ya serius banget sih film ini dibuat dengan Dikemasnya ya, dikemasnya dengan serius dan sangat mewah sih. Bahkan pernikahan Batak itu kan saya sempat share juga tuh di IG story tuh pas kita lagi ada behind the scene pernikahan Batak. Dibuatnya tuh beneran kayak pernikahan Batak. Artinya ada pemangku adat di sana, ada rundownnya tuh bener-bener rundown pesta Batak beneran. Sehingga orang-orang di komen kayak, "Bang, lu kenapa nggak ngasih tahu kan gue mau numpang kawin." Karena kan abis itu set dibongkar apa segala. Syutingnya sendiri kapan sih? 2 tahun lalu. Nggak, tahun ini sih selesainya. Februari ya syuting ya? Nggak tahu kapan sih. Iya kayak awal tahun gitu. Iya. Februari. Oke. Kira-kira